bernama Ibu Mar. Dia memiliki 2 anak perempuan yang bernama Sisi dan Rosa. Dia juga merawat seorang anak perempuan dari istri pertama suaminya. Istri pertama suaminya sudah meninggal akibat sakit keras, dan suaminya pun sudah meninggal karena rumahnya terbakar pada saat ia masih berada di dalam rumah. Dan nama anak itu adalah Mary. Pada suatu hari, Mary disuruh oleh ibunya untuk menyapu. Ketika dia sedang menyapu, tiba-tiba datanglah Sisi dan Rosa. Sapu yang benar, jangan sampai ada nggak beres, Sisi dan Rosa pun pergi meninggalkan Mary dan menuju ke kamar mereka. Setelah Sisi dan Rosa pergi, Mary pun menangis. Pada saat Mary menangis, tiba-tiba datanglah ibu tirinya dan memarahi Mary. Hai, saya suruh kau untuk sapu, bukan suruh kau untuk menangis. Kalau sampai tidak bersih, ingat Iya, Bu. Setelah selesai menyapu, Mary menyiapkan makan malam. Sudah itu, Mary pergi ke kamar mandi. Pada saat Mary ke kamar mandi, Rosa dan Sisi diam-diam pergi meracuni makanan yang telah disediakan oleh Mary. Racun tersebut dapat mengakibatkan alergi pada kulit. Setelah pulang dari kamar mandi, Mary memanggil ibunya dan 2 saudari tirinya untuk makan malam. Ibu, Kak Sisi, Kak Rosa, ayo kita makan. Lalu ibunya bertanya, Ini semua kau yang masak? "Ya, Bu." Lalu ibunya mencicipi makanan tersebut. Tiba-tiba dia merasa kegatalan setelah mencicipi makanan tersebut dan memarahi Mary. Pasti kau sudah kasih racun sampai saya gatal-gatal seperti ini. Jujur kau. Tidak, Bu, saya tidak mungkin melakukannya. Kamu tidak mungkin. Pokoknya saya tidak mau tahu, kau harus dihukum. Jangan, Bu, benar bukan saya melakukannya. Terus kau tuduh kita berdua. Iya, Bu, kita hukum saja dia. Iya, Bu. Sisi, Rosa, cepat kurung Mary di gudang. Kemudian Mary dihukum ibunya. Rosa dan Sisi yang sudah meracuni makanan tersebut menertawakan Mary. Dia dikurung di dalam gudang selama 1 minggu. Di dalam gudang, Mary menangis seorang diri. Setelah 1 minggu kemudian, Mary dibebaskan dari gudang. Sisi dan Rosa menertawakan Mary karena pakaiannya yang sudah kusut dan kusam. Sisi pun berkata, Memang enak dihukum seperti itu, makanya jangan terlalu jago. Mary, kau itu sudah melakukan hal yang tidak masuk akal. Terus kau masih ngeles. Dasar munafik. Setelah mereka selesai membentak Mary, Mary pergi meninggalkan mereka. Mary pun bergegas menuju ke kamar mandi untuk mandi. Setelah selesai mandi, Kering dia. Untuk orian ono. Setelah selesai mandi, ia pun memakai pakaian yang sudah lama tidak dipakai, dan pakaian tersebut satu-satunya peninggalan dari almarhumah ibunya. Dan datanglah ibu tirinya lalu memarahi Mary. Wis, bagus sekali kau baju. Mau kemana kau pakai baju seperti ini? Saya tidak kemana-mana, Bu. Saya pakai baju ini karena baju ini satu-satunya peninggalan almarhumah ibu saya. Ibu saya berpesan kepada saya bahwa saya harus memakai baju ini di masa nanti. Buat apa saya percaya dengan kau? Itu hanya omong kosongnya kau. Sekarang kau pergi ke pasar beli makan untuk kita makan siang. Mary pun bergegas pergi ke pasar. Mike, Angel terima Mike. Sampai di pasar, ia membeli makanan sesuai pesanan ibunya.
mic, Dennis ambil mic. Ketika hendak pulang, tanpa sengaja Mary menabrak seorang laki-laki dan semua makanan yang dibawa oleh Mary semuanya tumpah. Minta maaf ya, soalnya saya terburu-buru. Enggak apa-apa. Lalu laki-laki itu meminta maaf. Lalu laki-laki itu pun meminta maaf. Minta maaf ya, soalnya saya terburu-buru. Ya enggak apa-apa kok, Pak. Laki-laki itu pun membantu Mary untuk membereskan makanan yang tumpah tadi. Setelah itu, laki-laki itu mengganti rugi dengan membelikan makanan yang banyak kepada Mary. Pelan, ini kan guru kadang pelan. Lalu mereka saling berkenalan. Kita kan belum kenalan. Kenalkan, nama saya Pak Joni. Nama kamu siapa? Nama saya Mary, Pak. Oh, nama kamu mirip sama nama anak saya. Oh, begitu ya, Pak. Terus di mana rumah kamu? Kalau tidak jauh, biar saya yang antar. Rumah saya dekat dari sini saja kok, Pak. Kita tinggal jalan lurus dari kiri lalu sampai, Pak. Setelah sampai di rumah, Pak Joni bertanya. Oh, jadi ini rumah kamu ya? Iya, Pak. Mereka pun masuk ke dalam rumah. Sampai di dalam rumah, Mary mempersilakan Pak Joni untuk duduk. Silakan duduk, Pak. Dan tiba-tiba datanglah ibu tirinya. Mary, itu siapa? Mary dan Pak Joni menoleh ke arah Ibu Mat. Pak Joni, jadi kamu masih hidup? Mary pun kaget dan bertanya kepada ibunya. Ibu sama Pak Joni ini saling kenal. Iya, Mary. Terus Pak Joni ini siapanya Ibu? Jadi begini, Mary, pada saat kau berumur 2 tahun, ibumu meninggal dunia dan saya menikah lagi dengan Mar. Pada waktu itu, Mar berusaha membunuh saya dengan cara membakar rumah. Pada saat saya masih berada di dalam rumah, ia bilang kepada semua orang bahwa saya sudah meninggal. Ternyata saya masih hidup sampai sekarang. Apa? Mendengar perbincangan mereka, Sisi dan Rosa pun keluar dari kamar mereka menuju ke ruang tamu. Ada apa, Lalu Mary pun menjelaskan semuanya kepada Sisi dan Rosa. Jadi gini, Kak Sisi, Kak Rosa, sebenarnya Pak Joni ini ayah kita bertiga. Ya ampun! Lalu Ibu Mar meminta maaf kepada Mary dan Pak Joni. Mary, Pak Joni, saya minta maaf atas perbuatan saya kepada kalian selama ini. Rosa dan Sisi ikut minta maaf kepada Mary. Mary, kita juga minta maaf sama kamu. Selama ini kami selalu menyiksa kamu. Maafin kami berdua Ya Mary, maafin kami berdua Iya, aku udah maafin kalian kok. Saya sudah maafin kok. Yang penting kamu sudah menyesali perbuatan kami itu sama saya dan Mary. Akhirnya mereka pun saling berpelukan. Sekian. Sekian dan terima kasih.